Kereta api cepat Jakarta-Bandung kembali melakukan uji coba. Kali ini diikuti oleh Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo dan sejumlah petinggi kereta cepat Indonesia China. Dalam uji coba kecepatan kereta mencapai 300 km per jam. Tercapainya puncak kecepatan dikarenakan adanya penyempurnaan prasarana seperti jalur kelistrikan, persinyalan, serta monitoring yang dilakukan secara rutin. Kedepan diharapkan kecepatan kereta bisa mencapai 350 hingga 385 km per jam. Tahun 2015, setahun setelah Presiden Jokowi menjabat di periode pertama, ide besar dan ambisius sudah dia lontarkan. Jokowi akan membangun kereta cepat, kereta peluru yang akan meluncur dengan kecepatan 350 km per jam. Dan jarak Jakarta-Bandung sejauh 150 km yang selama ini memakan waktu 2 jam perjalanan akan ditempuh hanya dalam waktu 40 menit saja. Dan ide ambisius Jokowi ini segera ditangkap oleh 2 produsen kereta cepat, yaitu Jepang dan Cina. Kedua negara itu menawarkan bantuan pinjaman untuk pembangunan kereta cepat, dan di atas kertas, Jepang menang dalam kontrak karena bunga pinjamannya lebih kecil dari Cina. Tapi ada satu hal yang membuat pemerintah Indonesia itu kurang sreg dengan Jepang. Pertama, Jepang memaksa pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dalam konsep G2G atau antar pemerintah. Sedangkan pemerintah Indonesia maunya B2B atau antar swasta. Yang kedua, yang pemerintah Indonesia nggak sreg adalah Jepang itu nggak mau alih teknologi. Mereka maunya semua yang rakit Jepang dan Indonesia hanya terima jadi saja. Sedangkan pemerintah Indonesia inginnya ada alih teknologi sehingga mereka nggak ketergantungan sama negara lain untuk bikin kereta cepat selanjutnya. Cina kemudian masuk menawarkan proposal. Mereka siap dengan konsep B2B atau antar swasta. Tentu bunga pinjamannya itu lebih besar karena resikonya juga lebih besar. Yang kedua, Cina siap alih teknologi dan mengajarkan insinyur-insinyur dari Indonesia bagaimana caranya membangun kereta cepat. Dan akhirnya sepakatlah Indonesia dan Cina untuk membangun kereta cepat yang membuat Jepang menjadi iri dan meniupkan isu-isu supaya hubungan Indonesia dan Cina dalam membangun kereta cepat itu jadi rusak. Pembangunan kereta cepat itu bukan gak ada halangan, bahkan halangannya luar biasa. Mulai dari pembebasan lahan karena gak semua warga mau memberikan lahannya untuk dijadikan jalur kereta cepat. Sampai akhirnya Jokowi mengubah model beli lahan warga dengan konsep ganti untung, bukan ganti rugi yang membuat warga akhirnya mendapat keuntungan berlipat-lipat harga tanah mereka. Baru warga mau melepas tanahnya mereka. Dan itu jelas membuat biaya semakin bengkak. Juga pemerintah harus berhadapan dengan calo-calo tanah raksasa yang ingin ambil keuntungan dari setiap stasiun pemberhentian kereta sehingga harga tanah di sana itu melonjak. Membuat pemerintah Indonesia mau nggak mau harus mengubah strategi dan membuat molor rencana sehingga biaya jadi semakin bengkak. Belum selesai, COVID datang menghajar dunia. Pembangunan kereta cepat terhenti dan biaya juga menjadi semakin bengkak. Untung saja, lobi-lobi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu berhasil sehingga kerjasama Indonesia dan Cina itu tetap berjalan. Dan akhirnya di bulan Juni ini, di tahun 2023, tepat seperti yang sudah direncanakan. Wush! Kereta cepat mulai beroperasi dan dapat pujian dari banyak pihak. Coba bandingkan dengan kereta cepat di India yang kerjasama dengan Jepang dan belum selesai sampai sekarang karena hubungan India dan Jepang yang naik turun akibat egosentris masing-masing negara.
Indonesia dan Cina sepakat menyelesaikan kerjasama ini tepat waktu sebagai bukti bahwa kedua negara ini bersahabat dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang menarik, ada seorang ahli ekonomi, Faisal Basri, yang pernah berteriak, investasi Indonesia di kereta cepat tidak akan pernah balik sampai dunia kiamat. Dan saya pernah menjawab di video timeline bahwa investasi kereta cepat itu jangan disamakan sama pedagang sayur yang pagi belanja, sorenya udah dapat untung. Investasi kereta cepat itu bisa disejajarkan dengan investasi infrastruktur lainnya, di mana nilai ekonominya itu bukan dari penjualan tiket, tetapi justru dari dampak ekonomi dari setiap stasiun pemberhentian kereta cepat. Di setiap stasiun pemberhentian akan tumbuh ekonomi baru. Mulai dari real estate sampai UMKM akan tumbuh bermunculan. Harga tanah di sana akan naik dan keuntungan itu langsung dirasakan oleh rakyat dengan fasilitas kereta cepat dari pemerintah. Begitu harusnya cara berpikirnya. Tapi semua masalah dan kritikan itu bisa dihadapi dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah terus bergerak supaya sesuai jadwal. Dan ketika semuanya selesai, ada hal baru yang kita rasakan sebagai negara, sebagai anak bangsa. Apa itu? Ya jelas, kebanggaan sebagai rakyat Indonesia. Saya jujur bangga dengan adanya kereta cepat ini. Karena kereta cepat ini menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang adaptif dan terdepan dalam masalah teknologi. Malaysia, Singapura, Vietnam, dan banyak negara-negara tetangga lainnya tentu iri sekarang melihat Indonesia yang dulu mereka anggap sebagai negara besar dan terbelakang. Sejak dipimpin oleh Jokowi melakukan lompatan besar ke depan, meninggalkan mereka jauh di belakang sekarang. Kesuksesan operasi kereta cepat ini mau tidak mau harus membuat saya mengangkat secangkir kopi untuk Presiden Jokowi dan timnya yang tidak baperan dalam menanggapi banyak kritikan, tetapi tetap fokus kerja, dan kerja. Dan adanya kereta cepat ini, saya yakin akan menaikkan nama Indonesia di mata internasional. Dan jelas akan menambah masuknya investasi asing di sini karena tumbuh kepercayaan bahwa Indonesia sekarang sedang berproses menuju negara maju dalam sekian tahun ke depan. Pak Jokowi, Presiden Jokowi, saya seruput kopi dulu sebagai tanda penghormatan. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.